positif COVID-19. Seorang pedagang di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, didatangi petugas gabungan Kecamatan Cempaka Putih. Pedagang yang positif COVID-19 ini diminta menutup tokonya dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Petugas yang datang tanpa pakai alat pelindung diri dan membiarkan pedagang positif COVID-19 pulang sendiri ke rumahnya tanpa pengawasan yang ketat jadi sorotan. Hingga saat ini terdapat 15 pedagang di Pasar Rawasari yang telah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Di Pasar Palmerah, pedagang menjalani tes cepat COVID-19 bersama dengan warga sekitar. Tes cepat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di pasar tradisional. Sementara tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19 Reza Broto Asmoro menyebut, protokol kesehatan wajib dipatuhi, baik oleh pedagang maupun pembeli selama berada di pasar. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, para pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker atau face shield dan sarung tangan selama beraktivitas. Hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut ketika berdagang. Apalagi menaik turunkan masker dengan tangan yang kotor. Ingat, cuci tangan sesering mungkin. 2. Bapak Ibu pedagang hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Ini adalah panduan Badan Dunia Kesehatan WHO. Pemeriksaan suhu tubuh bagi para pedagang wajib dilakukan sebelum pasar dibuka. Tak hanya itu, orang dengan gangguan pernapasan seperti batuk atau flu sebaiknya jangan masuk ke pasar. Resikonya terlalu tinggi, baik bagi penderita penyakit karena kondisi kesehatannya bisa lebih menurun, maupun bagi orang lain karena bisa beresiko menularkan. Mencegah penyebaran virus corona, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menghentikan sementara aktivitas jual beli selama 3 hari, terhitung mulai Kamis 18 Juni. Penutupan Pasar Kebayoran Lama ini untuk melaksanakan sterilisasi kawasan dan melengkapi fasilitas penunjang protokol kesehatan. Selain itu, pengelola juga menerapkan aturan ganjil genap dan pembatasan jam operasional bagi kios di pasar. Sanksi akan diterapkan bagi pedagang yang melanggar. Teguran kami itu berupa surat peringatan ya pada mereka, kalau misalnya mereka tidak penuhi juga, ya mau nggak mau kami padamkan aliran listrik khusus untuk mereka aja. Jadi mereka tidak bisa berjualan kan kalau listriknya padam. Gitu. Ya mungkin sampai mereka ini buat pernyataan semacam itu, mereka tidak akan mengulangi lagi gitu. Sementara, terkait penolakan kebijakan ganjil genap kios di pasar oleh sejumlah pedagang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan aturan ganjil genap dibuat demi keselamatan penjual dan pembeli. Menurut Anies Baswedan, jika pedagang tidak mematuhi aturan ini, pasar akan ditutup. Harus ganjil genap, karena memang saat ini kapasitasnya hanya boleh 50% dulu. Demi keselamatan pedagangnya juga. Jadi ini bukan semata-mata soal ganjil dan genap. Ini adalah soal keselamatan pedagang, keselamatan pembeli. Jadi saya sampaikan kepada para pedagang juga, pilihannya sederhana. Ganjil genap sekarang atau tidak buka sama sekali. Kalau mau ikut ganjil genap kita buka sekarang, kalau tidak buka. Aturan ganjil genap bagi kios di pasar sebagai upaya mengurangi kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai aturan ini, kios di pasar hanya boleh buka pada tanggal ganjil atau genap yang disesuaikan dengan penomoran kios. Tim Liputan, Kompas TV.